Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'du. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dua kali ada ngucap bismillah. Insyaallah hari ini kita lanjutkan lagi ngaji Fathul Muin di bab syurut shalah. Ya kan, karena bab sebelumnya sudah selesai bab muqaddimat salat. Sekarang lanjut di bab selanjutnya yang lebih berdalam di syarat-syarat sholat. Ya, Alhamdulillah kita bisa lanjut ngaji lagi. Ini nikmat Allah ya yang masih mendengarkan pengajian ini ya sampai detik ini ya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena kalau bukan karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk selalu ngaji ya walaupun jadwalnya nggak tetap, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syurutis sholati. Faslun, adapun bab yang menerangkan fi di dalam itu syurutis sholah, syurut-syurut atau syarat-syarat sholat. Syurutus sholatil khamsatu, syurutus sholati khamsatun. Adapun syarat-syarat sholat itu ada 5. Ahaduha, itu salah satunya adalah Toharatun an hadatsin wa janabatin. Toharatun itu suci. An hadatsin daripada hadas atau kotoran ya. Wa janabatin dan janabah. Janabah itu berarti hadas besar ya, kotoran besar. Fal ulama adapun yang pertama itu adalah al wudu. Jadi syarat sholat itu adalah wudu. Wa syurutuhu, adapun syarat hu-nya kembali kepada al-wudu. Kasyurutil ghusli, seperti syaratnya mandi. Mandi di sini maksudnya adalah mandi wajib. Ma'un mutlaqun, salah satunya adalah ma'un mutlaqun ataupun yang pertama adalah ma'un mutlaqun, air mutlak. Air mutlak, nanti ada penjelasan apa itu air mutlak ya. Nah ini matan, lagi-lagi anak ingatkan supaya tidak keder, ini matan Qurratul Ain. Jadi nanti ketika anak ngejelasin ada pun lafadz ini berarti penjelasan daripada ini semua ya. Asyarutu, adapun lafadz asyarutu ma yutawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa laysa minha. Itu ma yatawaqqafu, sesuatu yang berhenti ya, apa itu syarat alaihi, atasnya syarat sehatus sholati, untuk sehatnya sholat, walaysa minha, dan bukan bagian daripada haknya kembali kepada as-sholah ya, jadi syarat daripada wudhu itu adalah syarat sehatnya sholat, tapi bukan bagian daripada as-sholat itu sendiri, bukan daripada syurut atau arkan sholat. Wa quddimat, dan adapun mendahulukan itu asyurut, itu syurut, maksudnya ada syurut wudu, alal arkan daripada rukun-rukun itu sholat, maksudnya rukun-rukun sholat ya. Li'annaha, karena apa itu sholat, aula, apa itu arkan ya, arkan kesini ya, haknya kembali kepada arkan, aula lebih dulu bitakdim, dengan didahulukan. Jadi kenapa memang didahulukan untuk berwudu, karena memang lebih utama. Karena kalau nggak adanya wudu maka nggak akan sahnya itu sholat. Ini syaratuan, jika syarat. Adapun jika syarat ma yajibu, itu sesuatu yang diwajibkan. Taqdimuhu, mendahulukannya apa itu syarat, ala sholat, daripada sholat. Wa istimroruhu, dan melanjutkan apa itu syarat fiha, di dalam sholat. Jadi memang mendahulukan wudhu ya atas sholat itu memang lebih utama atau bahkan kewajiban, karena ketika kita sholat tanpa wudhu maka tidak sah itu sholat. Tapi wudhu itu bukan bagian daripada sholat atau arkanus sholat. Kemudian syurutus sholati khamsatun, adapun syarat-syarat sholat itu 5.
Yang pertama itu adalah ahaduha, salah satunya daripada khamsatun itu adalah toharotun, suci, an hadatsin, daripada hadas, wa janabatin, dan janabah. Ini matan yang tadi kita baca ya. Mas. At-taharatu lugatan, adapun lafal taharah secara lugatan, secara bahasa itu an-nadhafah, ya, membersihkan atau kebersihan, wal khulusu, dan apa namanya, khalis atau bersih daripada minat danas, kotoran. Wa syar'an, secara syariat. Jadi sebenarnya syar'an ini muratif daripada istilah. Cuman karena di fikih, lagi-lagi yang ingatkan di fikih, maka dengan bahasanya syar'an atau secara syariat. Karena kita membahasnya ilmu fikih, ya, ahli fikih yang memberikan definisi, yang memberikan had, ya, yang memberikan had dengan memenuhi syarat. Had itu mani, jami, terus banyak, ada 4 ya, 2 lagi yang lupa. Jami, mani, ya, mutaridu wal munakisu, ya, itu dia yang duanya itu. Di usul fikih ada. Raf'ul hadasi, apa itu secara syariat, adalah raf'ul man'i al-mutarattibi 'alal hadasi awit najasi. Itu mengangkat apa, al-man'i, yang menghalangi, al-mutarattib, yang tersusun, 'alal hadasi, atasnya hadas, awil najasi, ataupun najas. Maksudnya di sini adalah tersusun di atas kulit, ya. Jadi dia ada najasnya gitu, tersusun baik di pakaian ataupun di kulit ataupun dimanapun itulah, yang berkaitan dengan untuk dilakukan sholat. Pakai pakaian yang kita pakai buat sholat itu termasuk daripada bagian dari diri kita. Fal ulama, maka ada pun lah yang pertama, ay at-taharatu 'anil hadathi, maksudnya adalah taharatu 'anil hadath. Lafaz al-ula, ya, yang di sini itu afal ula, kontra ada al-wudu. Ada pun lafaz wudu, ya, wa huwa bi dhammil waw, itu dengan dhamm waw, itu adalah isti'mal, maksudnya adalah isti'mal ma fi a'dha'a makhsusatin biniyatin, menggunakan air, ya, isti'mal itu menggunakan air, fi a'dha'i, di dalam bagian-bagian tubuh, makhsusatin, yang dikhususkan, biniyatin, dengan niat. Ini apa, ta'rif wudu itu ada banyak, ya. Istimal ma'i fi makhsusatin biniyatin, biniyatin makhsusatin juga ada. Pokoknya gitu deh kurang lebih. Di setiap kitab fikih itu nanti pendapat ulamanya berbeda cara menggunakan ta'rif wudu. Ini ada banyak, sangat banyak sekali, ada 7 apa ada 6. Dan mereka itu bikin ta'rif bener mana jami', ya, menghalangi dari pertanyaan sesuatu, ya. Jadi orang tuh jelas, ya, jami', ya kan, menyangkut keseluruhannya, mani menghalangi orang untuk bertanya, munakis, ya, tidak kurang, al-mutarid satu lagi. Wa bi fathiha, dan adapun bi fathiha, lafaz bi fathiha itu ma yatawabbau bihi, itu adalah seseorang yang wudu bihi dengan alma. Wa kana, adapun ada, ibtida'u, itu memulai, wujubihi, kewajiban bihi, kepadanya, ya, tawadhu, orang yang berwudu, ma'a ibtida'i, bersamaan dengan memulainya wujubil maktubah, bersamaan dengan mulainya wajib al-maktubah. Al-maktubah itu adalah sesuatu yang telah ditulis atau yang sedang ataupun yang tertulis. Nah, maksudnya kembalinya kemana? Yang tertulis itu kembalinya kepada sholat 5 waktu. Kemudian Lailatul Isra, di dalam Lailatul Isra. Jadi kemarin kan sempat disinggung masalah Lailatul Isra, ya. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, ya kan? Di sana belum ada kewajiban. Subuhnya kan Rasulullah berangkat malam, ya, semalam. Subuhnya belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat karena belum dikabarkan kepada yang lain. Ketika zuhur sudah dikabarkan. Nah, ketika sudah dikabarkan itu, maka juga jatuh wajibnya berwudu ketika mau sholat. Jadi jatuhnya hukum untuk bersolat atau melakukan sholat, maka
Jatuh juga hukum untuk melakukan wudhu. Wa syurutuh, adapun syarat, adapun lafaz syarat-syarat. Adapun lafaz syarat, maksudnya adalah al-wudu, wudu. Syarat hunya ini kembali kepada al-wudu maksudnya gitu ya. Kasyurutil ghusli, seperti syaratnya mandi. Itu satu syarat mandi itu ada 5. Ahaduha, salah satunya ma'un mutlakun, air mutlak. Nah ini nanti ini dijelasin nih sekarang nih. Ma'un mutlak itu apa sih gitu kan. Fala yarfa'ul hadatha wala yazilun najasa wala yuhassilu. Ma'un mutlak fala yarfa'u, maka tidak mengangkat siapa seseorang al hadatha atau hadas, wala yazil, dan tidak menghilangkan apa itu an najas, najasa, wala yuhassilu, dan tidak menghasilkan siapa itu seseorang sa'irat ta'ir, jalan tahirah, jalan untuk bersuci, walau masnunatun, walau meskipun disunahkan, illal ma'i mutlak, kecuali dengan air mutlak. Jadi nggak akan bersih itu najis atau nggak akan bersih itu kotoran kecuali dengan air mutlak. Air mutlak. Wahwa, sini dijelasin lagi. Wahwa ma yaqa'u alaihi ismul ma'i bila qaidin. Itu maksudnya adalah wahwa, itu kembalinya kepada, maksudnya penjelasannya kepada ma mutlak. Ya, ke sini nih ma mutlak. Ma yaqa'u, sesuatu yang memutus, alaihi atasnya. Ma mutlak ismul ma, nama air, bila qaidin, dengan tidak mengkaitkan sesuatu. Ini air mutlak itu ya cuman sekedar air, tidak ada sesuatu yang dikaitkan di belakangnya. Contoh air teh, ya kan? Nah, teh ini itu berarti qaid, bersambung, air teh gitu ya. Nah, air mutlak itu nggak boleh ada tehnya, maka harus dipotong tuh sama dia di yaqa'u kan, dikata yaqa'u alaihi, maka dipotong cuma jadi air. Nah, itu air mutlak. Atau air kopi, nah itu berarti berkoid, harus dipotong, nggak boleh ada kopinya, berarti air doang itu berarti. Kalau orang nanya itu gimana ya, kamu minum apa? Minum air. Kalau minum air doang selesai. Oh, dia ngomong minum air berarti di pikiran kita adalah air putih gitu ya, air bening. Kita baca lagi. Ntar ya sampai sini ya. Wa in rosyahan, adapun rosyah min bukharil ma'i tuhuril magni. Nah, dan adapun jika uap min bukhar, daripada asap, alma, air, at-tuhur, yang suci, al-magli, yang dimasak, au istihlaka, atau apa ya istihlak, fi khalid, au quida bimuwafaqatil waqi', atau berkaitan dengan keadaan yang sesungguhnya, kama il bahar, seperti ma bahar, bi khilafi ma la yudkaru illa muqayyidan. Ini dengan khilaf, kecuali ini maksudnya gitu, sesuatu la yudkaru, yang tidak disebutkan, illa muqayyidan, kecuali dengan digabungkan, kama il wardi, seperti apa, air mawar. Jadi gini, ma'ul bahari, air laut. Air laut itu boleh. Kenapa? Karena nggak mungkin orang itu menyebutkan air laut dengan air doang. Paham ya? Kalau air kopi masih bisa bilang air apa, air kopi. Tapi kalau air laut nggak bisa. Yudkaro illa muqaidan. La yudkaro, tidak akan disebutkan kecuali dengan muqaidan, dengan berkaitan. Karena itu pasti bakal ngomong air laut gitu. Nggak mungkin air biasa, karena memang bakalan sama. Nah, yang nggak boleh itu air mawar ya, al-wardi. Itu. Kemudian ghairu musta'malin. Nah, ada pun lafaz ghairu musta'malin fi fardhu taharah, di dalam wajibnya taharah, min rafa'il hadathi, daripada menghilangkan hadas asghar, kecil, au akbar, atau besar. Walau min tuhri hanafi, walaupun secara suci daripada keran, lam yanwi, belum diniatkan,
au sobi ataupun bayi lam yumayyiz yang belum bisa membedakan li tawafin untuk tawaf wa izalati najasin dan menghilangkan najas walau ma'fuwan walaupun diampuni anhu daripada najas tersebut. Jadi bukan air musta'mal fi fardhu thaharah di dalam air thaharah seperti menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Walau dia itu keluar sucinya itu dari air keran. Ya. Atau dari bayi juga. Jadi bayi itu kalau mau disucikan ya tetap harus pakai air thaharah, air mutlak ya. Seperti itu. Qalilan adapun kita baca dulu ya. Ghairu musta'malin adapun selain air musta'mal fi raf'il hadathi untuk menghadas di dalam mengangkat hadas wa najasin dan najas qalilan kecil. Najas kecil. Jadi maksudnya gini sih sebenarnya dari paragraf yang ini ya. Anda baca ulang lagi. Ghairu musta'malin adapun ghairu musta'malin fi fardhu thaharah di dalam wajibnya thaharah min raf'il hadathi daripada mengangkatnya hadas asghar au akbar baik kecil maupun besar walau min tuhrin hanafin walau meskipun dari mensucikannya Hanafi itu keran lam yanwi belum diniatkan au sobi atau bayi lam yumayyiz li tawafin belum bisa membedakan untuk tawaf wa izalatin najasi dan menghilangkan najis walau ma'fuwan anhu meskipun dima'fu anhu daripada najis tersebut. Jadi intinya nggak boleh pakai air mustakmal. Air mustakmal itu air yang telah digunakan baik dalam keadaan air itu keluar dari Hanafi ya meskipun belum diniatkan tapi air itu air bekas au sobilam yumayyiz bekas bayi yang belum bisa mumayyiz itu semuanya intinya tidak boleh digunakan karena masuk ke dalam kategori air mustakmal. Qalilan ada pendapat qalilan ya. Ai maksud adalah halu kauni keadaan itu keadaan kaunil mustakmal yang ada dalam keadaan mustakmal atau bekas qalilan sedikit. Ai dunal qullatain maksudnya adalah kurang dari 2 qullah. Di mustakmal itu enggak cuma air yang bekas digunakan tapi juga kurang dari 2 qullah itu masuk dalam kategori mustakmal. Fa in jumi'a maka adapun jika ya menggabungkan al-musta'mal dan al-musta'mal fa balagha maka cukup qullatain 2 qullah famutahhirun maka air tersebut menjadi suci. Jadi misal ada air bekas bayi gue mumayyiz tadi ya itu atau air yang kurang dari 2 qullah kan musta'mal kemudian digabungkan dengan air yang lain sampai menjadi 2 qullah maka air tersebut menjadi air mutlak boleh digunakan untuk berwudu karena masuk dalam kategori qulatain kama seperti sesuatu lau jumi'a jika digabungkan al mutanajis ya air yang najis fa balagha qulatain maka mencapai 2 qullah walam yataghayyar dan belum berubah maka diperbolehkan maka menjadi famutahhirun seperti mutahhirun menjadi suci wa in qalla jika sedikit ba'da bitafriqihi setelah digabungkannya maka tak boleh. Jadi kalau ada air najis ya terkena najis sedikit misal terkena air kencing sedikit kemudian digabungkan dengan air yang lain maka mencapai menjadi 2 qullah. Nah, itu air tersebut menjadi ghairu mutanajis. Ya, jadi air itu menjadi air mutlak, air suci, boleh digunakan untuk berwudu. Karena enggak mutaghayyir, enggak berubah. Rasa, bau, ya. Rasa, bau, aroma. Itu 3 itu. Fa'ulima maka adapun mengetahui siapa itu seseorang annal isti'mal menggunakan sesungguhnya menggunakan la yathbutu tidak membutuhkan illa ma'aqillatil ma kecuali bersamaan dengan sedikitnya air maksudnya wa ba'da itu setelah infisalihi
terpisahnya sesuatu atau air maksudnya ya, anil mahal daripada tempatnya, al-musta'mal itu al-musta'mal walau hukuman, meskipun secara hukum, ka'an jawaza man kibal mutawaddai aw rukbatahu, diperbolehkan menggunakan al-mutawaddi orang yang berwudu, au rukbatahu, wa in ada, dan adapun jika mengulang lima halihi pada au intiqala berpindah min yad ila ukhra. Jadi gimana ya, jika mengetahui ya menggunakan la yathbitu illa ma'aqillatil ma, kecuali dengan sedikitnya air, jadi masuknya dalam kategori doruri atau darurat. Maka dijawablah sama si na'am, ya iya, la yadur, tidak berbahaya, fil muhdis, di dalam orang yang berhadas, infisalihi itu terpisahnya aima min kaf, daripada tangan, ila sa'id, ya kepada tuannya, wala, dan adapun tidak, fil junub, di dalam junub, infisaluhu, terpisahnya min ras, daripada ras, ila nahwi sodari, kepada selainnya. Contohnya ke dada, mimma yaghlubu, daripada sesuatu memenangkan, fihi apa itu, al-tuqaduf, ya. Jadi sebenarnya ketika daruri maka diperbolehkan untuk menggunakan air daripada dua kula, kurang daripada dua kula, karena daruri ya, sebabnya daruri. Ya, at-taqaduf itu maknanya pelemparan. Ya Allah alam ya, at-taqaduf ini maksudnya apa, dari mana? Intinya sih ketika air ini ya, mengalir ataupun berpindah daripada tangan ya kepada yang lainnya, untuk memudahkan ila sa'id, untuk memudahkan ya, afwan bukan tuan ya, wala fil junub, dan tidak dalam keadaan junub, infisaluhu, ya minaros, menggabung apa, mengantarkan apa itu air minaros daripada kepala, ila nahwi, kepada yang lainnya, asal demi mayu ribu fihi ataqaduf. Jadi diperbolehkan lah mengambil air untuk jadikan gayung, ila sa'id, untuk mempermudah. Ya wallahu a'lam bishawab. Jika ada kekurangan semua dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.